Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas jaringan komputer yang beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri yaitu Santika, selanjutnya ada Alma Nuraida, selanjutnya ada Emilia Sani Septiantika, dan yang terakhir ada Ferdi Firdaus. Nah, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang konsep dasar subnetting. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kepada pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama tentang apa itu subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet max untuk dijadikan network ID baru. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, IP address kelas B, dan IP address kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Santika Sani Septiantika. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan subnetting. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan di kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 yang tidak terpakai. Yang kedua adalah membagi satu kelas network atau jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Dan keempat, untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Keenam, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Yang ketujuh, mereduksi traffic jaringan, yaitu mereduksi ukuran broadcast domain. Broadcast secara berkesinambungan dikirim ke semua host yang ada di jaringan dan subjaringan. Saat traffic broadcast mulai mengonsumsi begitu banyak B2 yang tersedia, maka administrator perlu mengambil langkah subnetting untuk mereduksi ukuran broadcast domain tersebut. Yang terakhir adalah mengoptimasi performasi jaringan sebagai hasil dari reduksi jaringan, maka otomatis akan diperoleh performasi jaringan lebih baik. Fungsi subnetting dapat mengefisienkan alamat IP jika internet terbatas oleh address kelas A, B, dan C. Tiap jaringan akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network kalau mau tidak dibilangan ada. Selanjutnya, mengurangi traffic jaringan. Ini ditunjukkan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan melalui penempatan subnet yang strategis. Selanjutnya, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan, yaitu selanjutnya akan menjelaskan proses subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita memerlukan beberapa proses, antara lain yang pertama, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet. Yang kedua, yaitu menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, yaitu menentukan subnet yang valid. Yang keempat, yaitu menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Dan yang kelima, menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan perhitungan subnetting, di mana kelompok kami mengambil contoh kasus atau studi kasus dari sebuah IP address dengan nilai 192.168.12/28, di mana di sini kita harus menentukan jumlah nilai subnet mask
yang kedua jumlah host, yang ketiga jumlah subnet atau network, yang keempat adalah scope IP address. Oke, baik, kita jawab karena di sini sudah ada penjelasannya. Yang pertama, jumlah nilai subnet mas itu sendiri adalah 28 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 4. Jadi 8-nya 3 kali. Kemudian yang selanjutnya ditambahkan 4. Akan menghasilkan triple ya, 255.255.255 triple X itu yang merupakan kelas C, di mana 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0, 0-nya 4 kali, yang akan menghasilkan nilai 240. Maaf, ini seperti ini teman-teman. Ya, yang kedua adalah jumlah host, di mana jumlah host ini merupakan N banyaknya yaitu sama dengan 4 dengan 111.000. Jadi satunya ada 4 dan 0-nya juga itu ada 4 karena N-nya itu berjumlah 4. Sehingga jika 2N dikurangi 2 sama dengan 24 dikurangi 2. Jadi 16 dikurangi 2 yaitu 14 host, di mana jumlah host tersebut adalah terdapat 14 host. Kemudian yang ke C, jumlah subnet atau network itu sendiri, rumusnya adalah 24 diambil dari perhitungan jumlah host yang pertama. 24 itu sama dengan 16 subnet atau network. Yang keempat, scope IP address, di mana scope IP address itu terdapat nilai 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96 sampai 240. Di mana network yang pertama adalah dengan broadcast 192, 168, 10/28. Kemudian network 2 akan menghasilkan broadcast 192, 168, 16/28, kemudian 17, kemudian 130 dan 131. Itu merupakan broadcast network kedua pada scope IP address. Yang ketiga, network 3. Broadcast itu sendiri bernilai 32/28, kemudian 33 dikurangi 46 sehingga akan menghasilkan 47. Kemudian IP address yang keempat, network 4 akan menghasilkan broadcast 48/28, di mana 49 dikurangi 62 yang menjadi 63. Kemudian network 5 64/28, kemudian dari 65 dikurangi 78 selanjutnya 79.